Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil proyek akhir kami, yaitu menyelesaikan permasalahan nQueen dengan menggunakan algoritma backtracking. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu nQueen problem. Nah, nQueen problem ini adalah sebuah permasalahan dalam bidang papan catur yang dimana tujuan utamanya adalah menempatkan sejumlah ratu sebanyak n di papan catur, yang dimana ukurannya adalah n kali n yang sedemikian rupa sehingga tidak ada dua ratu yang saling menyerang satu sama lain. Nah, artinya tidak ada dua ratu yang berada pada baris, kolom, atau diagonal yang sama. Nah, solusi dari nQueen problem melibatkan penempatan ratu-ratu tersebut sedemikian rupa sehingga aturan non-attack terpenuhi. Ini merupakan salah satu permasalahan klasik dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang sering digunakan untuk menguji dan mengembangkan algoritma pencarian dan pemecahan masalah. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini algoritma yang kami gunakan adalah algoritma breathtaking, di mana algoritma breathtaking ini adalah suatu metode pencarian solusi sistematis untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang dapat dipecahkan dengan cara mencoba setiap opsi secara berurutan dan mundur atau backtrack jika suatu opsi tidak membuahkan solusi yang valid. Di sini prosesnya itu melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih satu opsi dari sebuah opsi yang tersedia pada suatu langkah tertentu. Lalu yang kedua, pengecekan kevalidan, di mana di sini evaluasi apakah opsi yang dipilih memenuhi kriteria dan memunculkan solusi yang diinginkan. Lalu yang ketiga, recursive atau mundur atau backtrack. Jika opsi tidak memenuhi kriteria, kembalilah ke langkah sebelumnya dan pilih opsi lain. Dan yang terakhir, berhenti atau melanjutkan. Di sini ulangi proses ini sampai solusi ditemukan atau semua opsi telah dicoba. Algoritma ini memanfaatkan rekursi untuk mencoba semua kemungkinan secara sistematis dan efisien, memotong cabang pencarian yang tidak mengarah ke solusi yang valid. Di sebelah kanan ada gambar. Oke, selanjutnya adalah bahasa yang kita gunakan yaitu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk pengembangan web. Ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dijalankan di sisi klien atau client side, yang artinya dieksekusi oleh browser pada perangkat pengguna akhir. JavaScript memungkinkan interaksi dinamis dengan elemen-elemen HTML, memanipulasi data, dan merespon peristiwa-peristiwa yang ada pada halaman web. JavaScript telah menjadi bahasa yang sangat penting dalam pengembangan web modern dan merupakan bagian integral dari teknologi web stack bersama dengan HTML dan CSS. Banyak framework dan perpustakaan JavaScript seperti React, Angular, dan Vue.js membantu memudahkan pengembangan aplikasi web yang kompleks. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kodenya ya. Jadi di sini ada namanya searching constraint satisfaction. Jadi untuk function untuk backtrackingnya itu codingannya seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah instalasi. Jadi kelas nQueen didefinisikan untuk mengelompokkan logika solusi. Metode nQueen mengambil bagian bulat n sebagai input yang mewakili ukuran papan catur. Terus struktur datanya itu terdiri dari 3 set, kolom, post diagonal, dan neck diagonal. Digunakan untuk melacak kolom dan diagonal yang sudah terisi. Rest adalah array untuk menyimpan solusi akhir. Dan board adalah array 2 dimensi yang diinisialisasi dengan sel-sel papan kosong. Yang ketiga ada fungsi backtracking sendiri atau backtrack yang dimana logika penyelesaian utama diimplementasikan dalam fungsi backtrack yang mengeksplorasi konfigurasi yang berbeda. Fungsi ini rekursif dan mengambil baris saat ini atau R sebagai argumen. Yang keempat ada base case. Jika baris ini atau R mencapai jumlah total baris N, sebuah solusi ditentukan dan konfigurasi papan saat ini ditambahkan ke hasil atau res. Iterasi melalui kolom. Fungsi ini melakukan iterasi melalui setiap kolom dalam baris saat ini atau C. Jika ratu dapat ditempatkan pada posisi saat ini tanpa bertentangan dengan ratu yang sudah ada, ratu ditempatkan di papan dan di set dan set diperbarui.
Yang keenam, rekursi. Kemudian dipanggil secara rekursif untuk baris berikutnya, yaitu R+1. Proses ini terus berlanjut sampai solusi yang ditemukan untuk seluruh papan. Yang ketujuh, backtrack lagi. Setelah mengeksplorasi semua kemungkinan untuk posisi saat ini, ratu yang ditempatkan dihapus dan set dikembalikan ke keadaan sebelumnya atau backtrack. Ini memungkinkan algoritma mengeksplorasi konfigurasi lainnya. Yang kedelapan, hasil. Fungsi melanjutkan proses ini sampai semua solusi yang mungkin sudah dieksplorasi. Hasil berupa array konfigurasi papan yang valid. 9, mengembalikan hasil, yaitu array res yang berisi semua solusi valid dikembalikan. Nah, untuk codingan fungsi yang ini adalah fungsi untuk menampilkan hasil yang sudah dikerjakan pada logika ini ke dalam HTML. Jadi kode ini mengintegrasikan pemecahan masalah NQueen dengan tampilan HTML. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk setiap solusi dengan nomor solusi yang sesuai. Juga menangani kasus khusus di mana solusi tidak ditemukan untuk ukuran papan tertentu. Codingannya seperti ini, dan sekarang kita akan masuk ke tes aplikasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Misalkan kita memasukkan N 5. Ada 5. Terus kita solve. Nah, nanti akan muncul alert. Nanti solusinya ada berapa gitu. Ini kan nilai N 5, jadi muncul solusi ada 10. Nah, lalu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kalau setiap key-nya itu jangan sampai berjajar horizontal sama vertikal. Terus misalkan kita masukkan nilai N 2. Nah, ini kenapa tidak ditemukan? Karena bidangnya 2 kali 2. Jadi si queen ini akan berhadapan terhadap queen yang lain. Terus kita masukkan 3 nilai N-nya. Di sini akan sama saja, solusi tidak ditemukan. Begitu saja mungkin dari saya, dari kelompok kita, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.